pagelaran drama kolosal dengan judul Panglima Besar Jenderal Sudirman, dimainkan oleh keluarga besar UPTD SMP Negeri 2 Ngunut, di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Soeharto, Magister Manajemen. Pemain terdiri dari 300 orang siswa, 10 pembina Bapak Ibu Guru, FKPPI, tokoh masyarakat dan ulama, masyarakat yang tergabung dalam Karang Taruna, didukung oleh Koramil 080705 Ngunut. Drama kolosal dengan judul Panglima Besar Jenderal Sudirman dimulai. Sebuah karya yang menggambarkan kekuatan dahsyat antara rakyat dan TNI pada masa perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sudirman lahir tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Tahun 1932, Sudirman memasuki sekolah lanjutan tingkat pertama, melanjutkan sekolah guru HIS Muhammadiyah Solo. Beliau menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Sudirman aktif dalam organisasi kepanduan kepramukaan. Melalui kegiatan kepanduan, bakat kepemimpinan Sudirman mulai kelihatan. Karir militer beliau dimulai dari komandan peta. Sudirman menjadi Dayansu Peta. Pada tanggal 8 Maret 1942, bertepatan dengan penyerahan pemerintahan Hindia Belanda kepada pihak sekutu dalam perundingan Kalijati. Saat itu, mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Sebagai penjajah, Jepang mempropagandakan diri sebagai saudara tua dan bahwa kelak kepada Indonesia akan diberikan kemerdekaan setelah Perang Asia Timur Raya memperoleh kemenangan. Pemerintah kedudukan tentara Jepang pada tahun 1943 membentuk pasukan yang diberi nama PETA, Pembela Tanah Air, di Pulau Jawa maupun di luar. Kudin notatif. Dajuk Sudirman. Baik. Kalau begitu, kamu saya bawa ke Bogor untuk berlatih bersama tentara-tentara Dainipong yang ada di sana membela Asia Timur Raya lawan sekutu. Saya siap berangkat ke Bogor bersama dengan rekan-rekan seperjuangan untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri ini seperti yang Tuan janjikan. Batana kata kasar. Laksanakan. Laksanakan. Jepang menaruh curiga terhadap perwira-perwira PETA dan mengadakan penyelidikan terhadap para perwira PETA. Heidancho Sudirman dan perwira-perwira lainnya yang dicurigai dikirim ke Bogor. Mereka diisolir dari pasukan dan masyarakat,
dijadikan tahanan dan akan dibunuh. Termasuk Daidanco Sudirman yang mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat dan anggota bawahannya. Tuhan telah menentukan jalan sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Telah terjadi pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada kesempatan ini, digunakan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kehidupan rakyat Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mulai bangkit setelah selama 3,5 abad menderita dari penindasan para penjajah. Terpancar sinar kebahagiaan dari wajah mereka. Perlahan mereka mulai bangkit dengan bergotong royong memperbaiki kesejahteraan hidup. Pada Juli 1947, terjadi agresi militer Belanda untuk merebut kembali kekuasaan penjajahan atas Republik Indonesia yang telah diproklamasikan Soekarno-Hatta. Belanda berhasil menyusup dan menduduki kota Yogyakarta. Timbul insiden-insiden dengan bangsa Indonesia. Mereka melakukan penyiksaan terhadap rakyat Jogja. Kekejaman demi kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan dilakukan tiada henti dari hari ke hari sehingga menimbulkan banyak korban masyarakat tak berdosa. TKR melakukan perlawanan di medan pertempuran yang tidak menentu untuk menambah
Alangkir anakku bagus. Kayak kepiye ta, Pak? Kok koyo ngene kayak kepiye? Ojo tangis. Ojo diketunin. Lakno anakku gugur ning tengah palagan yo. Duh, Gusti. Kenapa tidak nyawa saya yang kambil, Gusti? Alangkir Aku ora anakku baik. Piro kempele atimu. Ning nilakno yo kuwi. Kudune kowe iki bombong. Gembira, bangga melihat anak kita ikut berjuang membela tanah ini, membela bumi pertiwi ini. Piye to, Pak? Anak yang dhewe lanang siji-sijine, satu-satunya anak kita, Pak. Relakan. Sebab tetesan-tetesan darah anak kita akan menyuburkan bumi ini, Bunda. Sebab bumi kita ini adalah bumi waris dari nenek moyang. Bumi waris yang menyusui kita dengan mata air. Bumi kita ini adalah bumi yang harus kita pertahankan. Bumi waris dari nenek moyang. Bumi waris sekarang. Bumi waris dari anak cucu kita nanti. Sudirman beserta stafnya pantang menyerah. Semua kekalahan dan kesalahan dikaji secara dalam. Konsep total people seperti CB Simatupang dan Ahana Sutil akhirnya menemukan strategi perorangan atau attrition strategy. Strategi ini untuk perang jangka panjang dijabarkan dalam organisasi dan sistem Werfrecht. Werfrecht artinya lingkungan pertahanan atau pertahanan daerah. Werfrecht ini kemudian disahkan penggunaannya dalam Surat Perintah Siasat Nomor 1 yang ditandatangani oleh Panglima Besar Sudirman pada bulan November 1948. Saudara-saudara,
akan berangkat bergerilya bersama anak buah saya. Mohon doa restu. Yang Mirana tak begitu. Ngatur ikhlas sama dengan ini gak guna negara. Jadi kudu perjuangkan negara yo nak yo. Sing atus-atus yo nak. Penjenengane lagi gerah watuk-watuk. Dicoba kedaki di kesehatan yo nak yo. Matur nuwun Ibu. Yo Siti rene untuk ungkap garwane. Sangune taosno yo nduk. Kang Mas, laksanakan tugasmu. Ini sebagai bekal untuk Kang Mas bergerilya. Terima kasih, Dia. Semoga perjuangan kita direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hati-hati Kang Mas. Selamat jalan. Walaupun dalam kondisi sakit, setelah menjalani operasi yang mengakibatkan satu paru-parunya tidak berfungsi lagi, Pak Dirman berangkat ke istana untuk menerima instruksi Presiden. Presiden menasihati agar Panglima Besar kembali ke rumah karena masih sakit. Presiden mengajak untuk tinggal di dalam kota, dan Pak Dirman menjawab, "Saya tidak mau berada di dalam kota. Buat saya, yang penting adalah anak-anak buah saya. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah saya. Dan saya akan teruskan perjuangan gerilya dengan sekuat tenaga bersama seluruh prajurit." Hari itu juga, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta, memulai perjalanan gerilya yang akan berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya. Bagi seorang yang masih sakit, perjalanan naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar tantangan yang dihadapi bertambah lagi, sebab Belanda selalu berusaha menangkapnya. Beberapa kali terjadi serangan pasukan Belanda terhadap pasukan gerilya. Lebih baik mati di medan pertempuran daripada ditawan lawan.
sejak tanggal 1 April 1949, Jenderal Sudirman menetap di Duku Sobo, Desa Pati, Kecamatan Nawangan, Pacitan, Jawa Timur. Di tempat ini, keadaan Panglima Besar mulai teratur dan dapat mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan di Jogja melalui kurir. Selama bergerilya, Panglima Besar tetap mengeluarkan perintah-perintah harian, petunjuk, dan amanah, baik untuk TNI maupun rakyat. Ia dengan tegas menolak perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Panjang seluruh rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman dihitung dari Yogyakarta sampai ke perbatasan Jawa Timur. Dari beliau berangkat dan kembali melewati kota besar dan kecil yang panjang rutenya mencapai 1.009 km. Bagian besar ditempuh dengan berjalan kaki. Jenderal Sudirman diminta pulang kembali ke Jogja setelah mendapat laporan dari Letkol dan akhirnya tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan rombongan kembali ke Jogja memenuhi panggilan pemerintah pusat ibu kota Yogyakarta setelah kota itu bersih dari pendudukan musuh. Di sepanjang jalan, rakyat berjuga-juga menyambut dengan meriah. Mereka ingin melihat wajah Panglima Besar yang lebih suka memilih medan gerilya daripada beristirahat di tempat beliau. Kehadiran beliau yang pertama sesudah bergerilya diikuti suasana. Pada saat berada militer penyambutan Panglima Besar di alun-alun Jogja, para perwira TNI tak kuasa meneteskan air mata setelah mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan fisik Panglima Besar yang susah dan sangat. Rasa haru dan kagum bercampur menjadi satu. Hal itu menunjukkan betapa agungnya Jenderal Sudirman di hati anak buahnya. Akhirnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Besar Angkatan Perang Republik Indonesia itu wafat.
dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Semagi, Yogyakarta. Keteladanan beliau tidak pernah mati. Beliau menjadi panutan seluruh bangsa Indonesia, terutama bagi sejarah berdirinya TNI. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Inilah amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengilhami semangat dan kebulatan tekad bagi TNI bahwa NKRI harus utuh, tidak dapat ditawar lagi bagi siapapun juga. Bagi prajurit TNI, NKRI adalah harga mati. Kini jasadmu telah tiada, namun semangat dan kecintaanmu pada negeri ini tak pernah habis. Tertulis dengan tinta emas sebagai nafas perjuangan di setiap dada prajurit TNI dan bangsa Indonesia. Nyenyaklah dalam tidur panjangmu, wahai pahlawan. Percayalah, tetesan darahmu tidak akan sia-sia. Tetesan darahmu akan membasahi bumi pertiwi, akan menyuburkan jiwa kami untuk tetap mempertahankan negeri ini. Dengan semangatmu dan keteladananmu, Garuda-Garuda muda tidak akan pernah mati. Garuda akan tetap mengepakkan sayapnya di atas langit biru dan akan meneriakkan pada dunia bahwa Indonesia bisa. Nyenyaklah dalam tidur panjangmu, wahai pahlawan. Doa kami anak-anak bangsa selalu menyelimutimu.